Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika masih untuk kelas 6 ya, di materi bangun ruang. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke. Kita awali dulu dari pengertiannya ya, pengertian prisma. Jadi biar kalian lebih cepat memahami konsep prisma, kita harus tahu dulu nih, harus kenal dulu apa sih prisma itu. Oke, di sini saya udah punya gambar nih. Ada gambar apa nih? Ini gambar tenda ya, gambar tenda. Ini ada di buku paket matematika yang kalian punya. Tenda ini menyerupai prisma ya. Jadi kalau kita gambarkan ulang dalam bentuk sketsa, jadi seperti ini nih. Kalau diputar 90 derajat, dia akan jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi tenda salah satu contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya menyerupai prisma. Nah, tadi gambar tenda tadi kalau kita gambarkan dalam bentuk sketsa yang ini ya, tapi kita putar 90 derajat, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini juga beberapa bentuk prisma yang lain. Oke, kita lihat dulu atau identifikasi dulu pengertian prisma kalau dilihat dari gambar ya. Coba lihat yang ini. Prisma yang ini itu dia dibatasi oleh dua bangun datar ya, di bawah sama di atas, atau pada umumnya disebut alas dan tutup ya, atau alas dan atap gitu ya, ada juga yang menyebutnya seperti itu. Ini juga sama, ada alas, ada tutup. Ini juga ada alas, ada tutup ya. Coba kalian perhatikan, alas dan tutup dari ketiga prisma ini bentuknya sama ya enggak? Lebih tepatnya lagi kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Yang ini kan alasnya bentuknya apa nih? Segitiga. Nah, ini juga sama segitiga tutupnya. Dan percis ya, ukurannya sama. Yang ini segi empat nih, atau persegi panjang ya alasnya. Tutupnya juga sama. Yang ini bentuknya apa nih alasnya? Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya, alasnya bentuknya segi 6 dan tutupnya juga sama, segi 6 gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari gambar-gambar ini, kita bisa mengambil pengertian prisma. Karena pengertian prisma mungkin redaksi kata-katanya berbeda-beda ya, tergantung yang memberi pengertiannya, tapi pada dasarnya sama. Intinya prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup yang kongruen ya. Dan sisi tegaknya nih, yang sisi tegak yang ini, yang di samping-samping ya, itu berbentuk segi 4 ya. Yang ini namanya itu prisma segitiga. Yang ini prisma segi 4. Berarti yang ini prisma segi 6 ya. Jadi penamaan prisma itu diambil dari bentuk alasnya ya. Alasnya bentuknya segi apa? Kalau segitiga berarti namanya prisma segitiga gitu ya. Kalau alasnya segi 6 berarti namanya prisma segi 6 gitu ya. Oke, jadi pengertian prisma itu apa? Oke, ini pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang kongruen berbentuk segi n, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Berbentuk segi n ini maksudnya bisa bermacam-macam seperti tadi ya. N-nya itu bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini pengertian prisma secara umum ya. Kalian harus hafal. Oke, dari pengertian ini kita bisa menentukan ciri-ciri dari sebuah prisma. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri atau sifat ya, maksud saya sifat-sifat dari prisma. Yang pertama, alas dan tutup prisma adalah kongruen, artinya sama dan sebangun.
Ya, tadi sudah saya jelaskan, kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi alas dan tutup prisma itu kongruen. Yang kedua, prisma memiliki sisi tegak berbentuk segi 4. Ya, jadi sisi-sisi tegak di antara alas dan tutupnya tadi itu bentuknya segi 4 ya. Yang ketiga, setiap diagonal bidang prisma pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke, kita lihat lagi gambar yang tadi. Jadi maksudnya seperti ini. Diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu diagonal yang terletak pada salah satu bidang atau sisi pada prisma ini gitu ya. Misalkan saya ambil yang ini nih. Bidang yang ini yang di depan. Ya. Yang disebut bidang diagonal itu kan yang ini ya. Dari sini ke sini, sorry saya nggak pakai penggaris ya, dan juga dari sini ke sini, ini namanya diagonal bidang. Nah, karena diagonal bidang ini terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang yang ini, yang depan. Kalau saya kasih nama A, B, C, D, ini bidang yang A, B, C, D ini, kan diagonal bidang yang ini AC sama BD ini terletak pada bidang yang sama, yaitu pada bidang ABCD ya, pada bidang yang ini. Nah, ini ukurannya pasti sama, ya. Atau misalkan di sini nih, kita ambil bidang yang ini, misalkan ini P, Q, R, S. Nih bidang yang ini ya, yang samping kanan. Diagonal bidangnya berarti yang mana? Berarti yang ini kan? PR sama QS. Ya, itu diagonal bidang kan? Nah, ini panjangnya pasti sama. Kenapa? Karena terletak pada bidang yang sama, gitu ya. Itu maksud sifat yang nomor 3, yaitu setiap diagonal bidang prisma pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke, itu pengertian dan sifat prisma. Oke, selanjutnya sama seperti bangun ruang yang lain, prisma juga mempunyai beberapa rumus, ya. Tapi tidak hanya rumus yang sudah saya bahas di bangun ruang sebelumnya, yaitu ada volume dan luas permukaan. Tapi di prisma ini ada juga rumus-rumus yang lain. Oke, yang pertama nih, ada rumus untuk menentukan banyak rusuk. Oke, jadi kalian ingat-ingat lagi ya materi dari awal, apa itu rusuk, ya, apa itu titik sudut nanti ada, dan juga sisi atau bidang. Oke, kita lihat yang pertama dulu, rusuk ya. Yang disebut rusuk itu gini. Saya kasih nama dulu nih semua bangun ruang ini. Oke, semua titik sudutnya sudah saya kasih nama ya. Sekarang kita mau menentukan banyak rusuk kan. Kita ambil dulu prisma yang bagian A, yaitu tadi namanya apa? Prisma segi 3 ya. Banyak rusuknya berapa nih? Kita hitung dulu secara manual ya. Rusuk itu kan ini ya, ruas garis yang menghubungkan dua buah titik ya, AB gitu ya, itu kan rusuk nih. BC, CA, nah itu rusuk namanya ya. BE, AD dan lain-lain ya, itu yang disebut rusuk kan. Sekarang kita hitung ada berapa sih rusuk pada prisma segitiga. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Jadi rusuk pada alas kan ada 3 nih. AB, BC, CA. Berarti pada tutupnya juga ada 3. Itu kan berarti 6. Terus rusuk yang berdirinya nih ada 1, 2, 3 ya kan? Berarti 6 sama 3 9 gitu ya. Jadi banyak rusuk pada prisma segitiga ada 9 buah. Sekarang kita lihat prisma segi 4. Kalau kalian masih ingat, prisma segi 4 ini juga bisa kita sebut sebagai sebuah balok, ya enggak? Ya. Oke. Kalau kalian masih ingat, berapa tuh banyak rusuk pada balok? Ada berapa? Oke, kita hitung ya. Yang di bagian bawah ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditutupnya juga ada 4, 8, ya kan? Dijumlahin.
Yang berdirinya atau yang tegaknya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti semuanya ada 12 ya. Jadi ada 12 buah. Sekarang kita lihat prisma segi 6. Segi 6 berarti ada 6 yang alasnya ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tutupnya juga ada 6. Ya, berarti 12 tuh. Ya. Tinggal kita hitung yang berdirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti semuanya ada 18. Nah, untuk menentukan banyaknya rusuk, kita bisa menggunakan sebuah rumus ya. Rumus menentukan banyak rusuk pada prisma itu adalah rumusnya ini. Saya tulis di sini ya. Banyak rusuk prisma. Rumusnya adalah 3 dikali N. 3 dikali N. N-nya apa sih? N-nya itu adalah segi N alas. Jadi maksudnya gini. Kita lihat yang prisma segitiga. Tadi kan sudah kita hitung manual, banyak rusuknya berapa? 9 buah. Kalau kita pakai rumus, nih kita kerjakan dengan rumus ya. Banyaknya rusuknya itu kan alasnya bentuknya segitiga. Segi N alas. Alasnya segitiga, berarti segitiga. Berarti N-nya 3 gitu ya. Jadi kalau alasnya segitiga, berarti N yang di rumus ini masukinnya 3. Ya, berarti prisma segitiga itu banyak rusuknya 3 kali N. 3 kali N sama dengan 3 kali N-nya kan ini segitiga, berarti N-nya 3. Berarti jadi 9. Ya, sama dengan yang tadi kita hitung manual. Sekarang yang B. Banyaknya rusuknya 3 kali N. Nah, ini alasnya bentuknya apa nih? Segi 4. Berarti N-nya 4. Berarti 3 kali 4. 3 kali 4 berapa tuh? 12. Betul kan? Nah, berarti yang ini juga sama nih. Banyaknya rusuknya itu 3 kali N. 3 kali N-nya ini kan segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya 6. 3 kali 6 itu berapa? 18 ya. Jadi itu cara menentukan banyak rusuk pada sebuah prisma dengan menggunakan rumus. Jadi nanti kalau ada soal disuruh mencari banyaknya rusuk, kalian nggak usah dihitung satu-satu ya, tinggal menggunakan rumus. Oke, next. Yang kedua, ada rumus untuk menentukan banyaknya sisi atau bidang ya. Kita hitung lagi secara manual ya. Prisma segitiga dulu nih yang A. Bidang itu yang seperti ini kan. Saya arsir contohnya nih yang di bawah ya. Nah, ini yang disebut dengan bidang nih ya. Bidang alas namanya ya. Karena di bawah. Berarti yang ini bidang tutup gitu ya. Sama yang di samping-sampingnya. Itu yang disebut bidang ya. Kita hitung. Banyaknya bidang pada prisma segitiga. Oke. Berarti 1 nih yang alas. 2 yang tutup sama bidang yang tegaknya nih, yang depan, yang sisi kanan, yang sisi kiri. Ada 3 yang tegaknya ya, depan, kanan, kiri. 3, 4 dengan alas, 5 dengan tutup, ya kan? Saya arsir dulu deh. Nih yang bagian kanan ya, biar kalian lebih bisa dibayangkan. Nah, yang saya arsir merah itu ini bidang yang sebelah kanan ya. Jadi bidangnya kita ulang, ada 1 yang bawah nih, 2 yang atas, 3 yang kanan, 4 yang kiri, sama 5 yang di depan nih, yang kotak panjang ini ya, yang persegi panjang ini. Jadi ada 5 ya. Oke, sekarang lihat bagian B, prisma segi 4. Ada berapa bidangnya? Kalau kalian masih ingat, kalian sebutkan aja bidang pada balok tuh ada berapa ya. Tapi kita hitung ulang aja.
ada 1 nih yang di bawah alas, 2 yang ditutup, 3 nih yang di depan, 4 yang di kanan, 5 yang di kiri, 6 yang di belakang nih, yang ini ya. Jadi bidang pada prisma segi 4 yang ini nih itu ada 6 ya. Bawah, atas, depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Jadi ada 6. Oke, sekarang prisma segi 6 nih yang ketiga. Ada berapa bidangnya? 1 nih yang di bawah, 2 yang di atas, 3 nih yang di depan, lalu 4 yang ini, 5 yang ini, 6 yang di belakang ini, terus 7 nih yang belakang yang ini ya, yang ada merahnya, sama 8 yang belakang ini yang ada merahnya juga tapi yang sebelah kiri. Jadi ada 8 ya. Alas sama tutup kan 2 nih, terus yang tegak-tegaknya ada 6 ya, berarti ada 8 semuanya. Oke, itu banyaknya bidang pada masing-masing prisma segi 3, segi 4, dan segi 6 ya. Kita hitung secara manual. Kalau kalian mau lebih mudah lagi bagaimana menentukan banyaknya bidang pada sebuah bangun ruang, sebenarnya kalian tinggal lihat jaring-jaringnya ya. Cuma di sini saya tidak gambarkan jaring-jaringnya. Oke, nah terus gimana nih kalau kita mau menggunakan rumus untuk menentukan banyak sisi atau bidang seperti yang rusuk tadi ya. Rumusnya itu ini. Banyaknya bidang atau sisi pada prisma, rumusnya adalah N plus 2. N-nya sama dengan yang tadi ya, tergantung dari alasnya tuh segi apa gitu ya. Coba kita hitung nih yang ini menggunakan rumus banyaknya bidang atau sisi pada prisma segitiga. Rumusnya N plus 2 gitu kan. N-nya kita lihat segi apa nih? Segitiga, berarti N-nya 3 tambah 2. Berapa tuh 3 tambah 2? 5. Betul ya. Sekarang yang segi 4, rumusnya N plus 2. Alasnya segi 4, berarti N-nya 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 berapa? 6 ya. Yang ini kalau kita hitung pakai rumus nih, bidangnya yang segi 6 ada berapa? N plus 2 sama dengan segi 6, berarti N-nya 6 tambah 2. 6 tambah 2 itu berapa? 8 gitu ya. Jadi itu kalau kita mau menghitung banyak sisi atau bidang pada prisma ya, tinggal menggunakan rumusnya N plus 2. N-nya tergantung dari alasnya segi berapa gitu ya. Kalau segi 3 berarti N-nya 3. Oke, itu cara menentukan banyak sisi atau bidang pada prisma. Next. Sekarang cara menentukan banyaknya titik sudut. Nah, kalau titik sudut sih harusnya lebih mudah ya. Titik sudut itu kayak yang seperti ini kan. Nih, yang di pojok-pojok nih. Saya buletin. Ini yang disebut titik sudut ya. Oke, sudah saya tandai dengan bulatan kecil setiap titik sudutnya. Kalau kalian mau kasih nama boleh ya. Kita hitung dulu yang prisma segitiga. Ada berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 buah untuk prisma segitiga. Sekarang prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Lalu prisma segi 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi pada prisma segitiga ada 6 buah titik sudutnya ya. Prisma segi 4 ada 8, segi 6 ada 12. Sekarang gimana caranya kalau menentukan titik sudut dengan rumus? Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah 2 dikali N. N-nya sama dengan yang tadi ya, tergantung dari alasnya segi apa. Kita hitung yang ini. Rumus mencari titik sudut itu 2 dikali N, berarti 2 dikali segitiga, berarti N-nya 3. 2 kali 3 itu 6. Oke, berarti yang ini 2 kali
N. Ini alasnya segi 4, berarti N-nya 4, berarti 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8, gitu ya. Yang ini segi 6, 2 kali N rumusnya 2 kali segi 6. N-nya berarti 6, 2 kali 6, 12. Nah, itu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, berapa banyaknya titik sudut pada segi 10? Nah, berarti tinggal 2 kali 10. Berarti ada 20 titik sudut pada prisma segi 10, gitu ya. Oke, next. Selanjutnya rumus. Nah, ini yang ada di bangun ruang sebelumnya ya. Rumus luas permukaan dan juga volume ya. Untuk luas permukaan simbolnya sama ya, LP. Rumus luas permukaan dari prisma itu adalah, saya kasih yang udah jadinya ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Jadi saya kasih keterangan dulu nih. Oke, itu dia keterangannya. Jadi luas permukaan, saya ulangi rumusnya, LP sama dengan 2 dikali LA ditambah dengan KA dikali T. LP itu luas permukaan, maksudnya ya luas permukaan prismanya. 2 dikali LA itu luas alas ditambah KA ini keliling alas dikali T. T itu tinggi prisma. Jadi pada prisma itu rumusnya bisa berubah-berubah tergantung dari alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti luas alasnya ya luas segitiga. Kalau alasnya segi 4 berarti ya luas alasnya luas segi 4, gitu ya. Jadi kalian harus ingat lagi juga nih materi bangun datar waktu kelas berapa ya? Kelas 5 kalau nggak salah ya. Tentang segitiga, segi 4, jajar genjang gitu ya. Persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang dan lain-lain. Ya, diingat-ingat lagi rumusnya, rumus luas dan kelilingnya. Oke, itu rumus luas permukaan prisma. Selanjutnya untuk rumus volume. Rumus volume prisma itu luas alas kali tinggi. Oke, ini nggak usah dikasih keterangan lagi ya. Oh, ini yang V ya. V itu maksudnya volume. LA ini luas alas kali tinggi ya, tinggi prisma. Jadi volume juga sama, rumusnya bisa berubah-berubah tergantung dari alas prismanya bentuknya seperti apa ya. Oke, itu dia penjelasan dari bangun ruang prisma. Dimulai dari tadi ada pengertian, ciri-ciri atau sifat dan juga rumus-rumusnya ya. Jadi kalian harus hafal rumus-rumusnya semuanya. Mungkin nanti bisa lebih jelas lagi dengan video pembahasan contoh soal ya. Oke, kita lanjutkan ke video pembahasan contoh soal dari materi bangun ruang prisma ini ya. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar prisma berikut ini. Jadi ada 2 buah gambar, ada prisma segitiga dan prisma segi 6, teman-teman. Di sini tugasnya atau perintahnya, dari masing-masing prisma tersebut tentukan banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, dan banyaknya sisi bidang. Jadi kita kerjakan soal ini tidak usah dengan cara dihitung satu-satu secara manual melihat gambar ya, karena kita udah tahu rumusnya kan di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi kita langsung gunakan rumus saja ya. Oke, yang pertama nih, banyaknya titik sudut. Kita selesaikan dulu yang prisma segitiga ya. Untuk menentukan titik sudut itu kan rumusnya apa? 2 kali N ya. Rumusnya 2 kali N. Berarti N-nya itu apa? N-nya sesuaikan dengan segi berapa nih alasnya gitu ya. Ini kan segitiga, berarti N-nya 3 kan? Berarti 2 kali 3 gitu ya. Berapa tuh? Ada 6. Jadi banyaknya titik sudut pada prisma yang ini, yang pertama, prisma segitiga, itu adalah 6 buah ya. Yang B, ditanyakan banyaknya rusuk. Oke, kalau rusuk rumusnya apa? 3 kali N. Sambil diingat-ingat lagi dan dihafalkan. Berarti 3 kali N-nya kan segitiga berarti 3 ya. Berarti rusuknya ada 9 buah.
gitu kan? Oke, yang C, banyaknya sisi atau bidang. Sisi atau bidang rumusnya apa? N plus 2 ya, N ditambah 2. N-nya sama 3 karena segitiga berarti ditambah 2. Berarti ada 5 buah ya. Bidang atau sisi pada prisma yang pertama ini, prisma segitiga. Oke. Sekarang yang kedua nih. Kita lihat dulu alasnya bentuknya apa. Jadi untuk menentukan titik sudut, rusuk dan sisi atau bidang, yang pertama kita lihat alasnya bentuknya apa gitu ya, bidangnya segi berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 ya. Oke, berarti yang A banyaknya apa tadi yang A? Titik sudut. Rumusnya 2 kali N. Berarti 2 kali segi 6 berarti N-nya 6. Berarti 12 buah ya. Untuk banyaknya apa tadi? Titik sudut. Sekarang yang B, banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk itu rumusnya 3 kali N. Berarti 3 kali N-nya 6 ya, karena segi 6 alasnya. Berarti berapa nih? 18. Oke. Yang terakhir, banyaknya sisi atau bidang. Rumusnya tadi apa? N ditambah 2 kan? N-nya 6 karena segi 6 ditambah 2 berarti ada 8 buah bidang atau sisi ya. Oke, itu contoh soal nomor 1. Next, nomor 2, tentukan volume dan luas permukaan dari prisma pada gambar berikut ini. Ada prisma apa nih? Segitiga dan ukuran ya. Yang ditanyakan volume dan luas permukaan. Oke, yang A kita cari dulu volumenya. Apa rumus volume dari prisma? Masih ingat? Luas alas kali tinggi, ya kan? Oke, nah sekarang kita lihat nih, luas alas. Alas pada gambar ini bentuknya segitiga kan? Kan ini prisma segitiga ya. Berarti kalian harus ingat lagi nih, rumus luas segitiga. Ya, kita lihat nih segitiga yang ini. Ada tanda siku-siku di sini. Ya, kita tulis dulu deh. Luas segitiga itu apa sih rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Atau alas kali tinggi dibagi 2 boleh. Ya. Terus dikali tinggi, ya. Jadi kalian harus bedakan nih. Tinggi yang ini maksudnya tinggi alas. Kan rumus luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2. Berarti yang luas alas yang ini. Makanya saya pakai kurung. Dikali, nah T yang ini maksudnya ini tinggi prisma, ya. Biar tidak tertukar saya kasih tanda P di sini, maksudnya tinggi prisma, itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi kalian harus ingat lagi ya. Kan segitiga itu rumus luasnya alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, alas dan tinggi itu kan harus tegak lurus. Jadi pada segitiga ini kan tanda siku-sikunya di sini. Berarti alas sama tingginya tuh yang ini, 3 sama 4 ya. Jadi jangan ambil yang 5 ini ya. 3 sama 4. Oke. Berarti alas kali tinggi 3 kali 4 dibagi 2 dikali, nah ini tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang ini kan? Ya, 10 cm. Oke, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung nih. 3 kali 4 12. 12 dibagi 2 6 ya. Berarti volumenya 6 kali 10 60 cm kubik ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Luas permukaan ya. Luas permukaan itu apa tadi rumusnya? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. Diingat lagi rumusnya. Oke. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas. Berarti 2 dikali, nah luas alasnya kan tadi udah dihitung nih yang ini. Luas alas itu yang ini nih. Ya, berarti berapa nih? 6 ya. Boleh langsung dihitung, tulis 6 ditambah keliling alas. Nah, keliling alas. Keliling itu tinggal jumlahkan aja. Ini kan segitiga nih, berarti keliling segitiga itu tinggal dijumlahkan aja sisinya. Panjangnya dijumlahkan semuanya maksudnya ya. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Berapa tuh? 3 tambah 4 7 tambah 5 12 ya. Dikali tinggi prismanya tadi 10 ya.
Oke, jadi luas permukaannya 2 kali 6 itu 12. 12 kali 10 itu 120 kan? Berarti luas permukaannya 120 ditambah 12, 132. Kalau luas satuannya cm pangkat 2. Oke, itu volume dan luas permukaan pada soal nomor 2 ya, prisma segitiga. Next. Oke, nomor 3. Tentukan volume dan luas permukaan dari prisma pada gambar berikut ini. Ini prisma apa nih? Prisma segi 4 ya. Atau ini sama aja dengan balok sebenarnya ya. Tapi karena kita sedang belajar tentang prisma, kita gunakan rumus prisma ya. Oke. Volume dulu ya. Volume prisma itu tadi apa? Luas alas kali tinggi. Nah, lihat alasnya. Alasnya bentuknya apa sih? Persegi panjang. Kalau persegi panjang, rumus luas alasnya itu atau luasnya itu panjang kali lebar kan? Boleh tulis panjang kali lebar, boleh. Yang penting kalian tahu panjang itu maksudnya yang ini, lebar itu yang ini ya. Persegi panjang kan rumus luasnya panjang kali lebar dikali T. Ini T sama dengan yang tadi ya, tinggi prisma maksudnya ya, berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Panjang kali lebar maksudnya ini luas alas ini ya, 8 kali 3, tinggi prismanya 10. Oke, 8 kali 3 24 kali 10. Berarti volumenya 240 cm kubik. Oke, sekarang luas permukaannya. Luas permukaan itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berarti luas permukaan 2 kali luas alas. Oke, langsung dihitung boleh ya. Tadi 8 kali 3. Ini kan luas alasnya ya. Luasnya itu 8 kali 3 kan. Panjang kali lebar. Berarti 24. Ditambah keliling alas. Boleh. Kalau keliling alasnya juga mau langsung dihitung ya. Keliling itu apa sih? Keliling itu tinggal dijumlahkan aja sisinya kan. Berarti 8 tambah 3. Tambah yang ini berarti 8 juga kan. Sama dengan yang ini. Tambah yang ini sama dengan ini 3 ya, jadi 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3 gitu ya. Keliling persegi panjang kan, alasnya persegi panjang. Berapa tuh? 8 tambah 3 11, berarti 11 tambah 11 ya, jadi 22 ya. Keliling alasnya 22 dikali tingginya yang ini, tinggi prisma, berarti 10. Oke, berarti luas permukaannya 2 kali 24 itu 48. 22 kali 10 itu 220 ya. Jadi luas permukaannya 268 cm pangkat 2. Oke, itu volume dan luas permukaan pada contoh soal nomor 3. Oke, itu dia pembahasan contoh soal-soal pada bangun ruang prisma. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti ya. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum, kalian boleh kerjakan latihan soalnya ya. Nanti akan muncul di akhir video ini ya, soal-soalnya silahkan kalian kerjakan. Oke, terima kasih, see you next time and bye bye.